Hmm. Jadi posisi Muhammad itu seperti itu karena dia yang dikatakan Muhammad itu kan ruh kesempurnaan, Bang. Muhammad ada di atas Allah. Lah terus yang di kuburan yang di Madinah itu siapa kalau begitu? Ya kemungkinan itu hanya apa ya, hanya gambar-gambaran doang lah. Nggak bisa dibongkar tentang hal itulah, Bang. Mungkin itu hanya dijadikan kiasan-kiasan doang gitu. Seperti itu. Jadi itu bukan makamnya Muhammad. Ya, kalau menurut pemahaman saya bagaimana Tuhan bisa dikubur? Kan tidak mungkin, tidak masuk di akal bagi saya. Oke. Lalu siapa yang beristrikan yang bersuamikan Aisyah, bersuamikan Khadijah, yang anaknya Aminah, itu siapa kalau begitu? Ya makanya di dalam hadis juga tidak dikatakan siapa yang mengawinkan Muhammad itu kan tidak ada di situ, siapa penghulunya nggak ada. Karena apa? Di dalam hadis sendiri menjelaskan bahwa sifat-sifat yang diturunkan dari Allah disematkan kepada Muhammad. Itulah yang dikatakan dalam hadis. Lampunya mana? Kenapa kalian suka gelap-gelapan? Lampumu kemana lampumu? Aja. Cukup kelihatan mukanya aja, nggak apa-apa. Takut ya gelap. Oke. Ada hantu ya. Gini, ini kan hari kenaikan Yesus Kristus naik ke surga. Nah, saya mau tanya nih sama kamu nih. Menurut agama Islam, Muhammad tuh ada di mana? Pakai dalil kalau ngomong, jangan pakai halusinasi ya. Menurut Idis, menurut Idis gimana? Menurut saya, iya. ada di kuburan, ada di Madinah kuburnya. Makanya umat Muslim ziarah ke sana. Iya, betul. Betul, ada di kuburan. Dan umat Muslim pengikut Muhammad, betul? Mengikuti. Iya, umat Muslim itu pengikut Muhammad tidak? Iya, betul. Pengikut Muhammad. Berarti umat Muslim pengikut mayat dalam kubur, betul? Nah, meninggal Anda, dunia. Kok menurut saya ini bagaimana? Muhammad ada di dalam kubur, betul? Betul. Umat Muslim pengikut Muhammad, betul? Betul. Berarti kesimpulannya umat Muslim pengikut orang dalam kubur, betul? Betul. Iya. Wahai pengikut orang dalam kubur. Mengapakah kau serahkan dirimu dipimpin oleh mayat di kuburan? Jawab. Manusia yang telah disalib. Ya, sudah dijawab. Yesus naik ke surga. Kalau Yesus disalib doang, tidak naik ke surga. Seandainya Yesus tidak naik ke surga, nggak usah jadi orang Kristen, nggak usah. Percuma, ngapain ikutin mayat? Nanti nasibnya sama seperti orang Islam. Ya, silakan. Kenapa Anda mengikuti Tuhan yang manusia dituhankan? Ini saja belum dijawab kok Anda lari kemana-mana. Gantian tanya-tanya. Iya, sudah saya jawab. Kami mengikut Yesus karena Yesus bangkit. Karena Yesus naik ke surga. Karena Yesus tahu jalan ke sana. Nah sementara kamu katanya mau ke surga. Tapi ngikutin orang yang masuk kuburan. Gimana? Ya, silakan jelaskan. Ya, kenapa Anda percaya kepada manusia? Kenapa Anda menuhankan manusia? Lemah toh? Waduh, ini lari kemana-mana. Ditanya apa, dijawab apa. Jawab aja. Oke lah, kalau sudah lemah dibawa dulu. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain. Lemah sekali. Kita sudah sering membahas itu ya. Bahwa kami Kristen menuhankan Yesus. Kalian Islam menuhankan Muhammad. Dan itu sudah banyak muslim yang mengakui. Ya, ayo silakan, yo muslim-muslim. Jangan yang memiliki pengetahuan tentang agama Islam. Yo, jangan yang
bisanya cuman lemah begitu ya. Yuk. Oke, kita kasih naik ada Jah. Jah Dadi. Jah. Sebentar ya, sabar. Oke, kita kasih naik Jah. Siapa yang namanya? Zah Dedi. Oke. Ya, selamat malam saudara Zah Dedi. Zah Dedi, selamat malam. Malam bang, Kristen bang, kepencet. Oke, saya turunkan ya. Yang Kristen tolong jangan mengajukan permintaan naik ya bang ya. Yang Kristen teman-teman yang ada di kolom antrian, tolong tarik permintaan naik Anda. Kita di sini mau tanya Muhammad di mana sama orang Islam. Kalau kita tanya Muhammad ada di mana sama orang Kristen, kita seolah-olah channel kita ini seperti channel pengecut. Gitu loh. Seperti channelnya Dondi sama Juma. Nanya agama Kristen yang ditanya Islam. Gitu loh. Seperti channelnya Abdul Somad. Membahas agama Kristen tapi orang Kristennya tidak diundang. Yuk. Channel kita bukan channel pengecut teman-teman. Kita undang muslimnya langsung. Gitu loh. Ya. Oke, kita kasih naik ada Mama Paris. Ya, selamat malam Mama Paris. Silakan nyalakan kamera. Oke, ya, saya sudah bilang jangan mengajukan permintaan naik yang Kristen. Tetapi saya tidak tahu ya, kenapa apakah orang tidak dengar atau bagaimana begitu ketika saya bilang yang Kristen jangan naik. Oke, kita kasih naik dulu ada Kacirgen. Oke, Kacirgen. Ya, Kacirgen, selamat malam. Kacirgen. Hindu bang. Ya, Muslim bang. Hindu bang, turun. Hindu. Ya. Kenapa Anda mengajukan permintaan naik? Kepencet bang. Ya, sekali lagi teman-teman ya, kalau Anda Muslim, silakan ajukan permintaan naik. Kalau Anda bukan Muslim, jangan mengajukan permintaan naik ya. Ya, Theophilus. Ya, Theophilus. Selamat malam, Theophilus Muslim, Bang. Kenapa malam hari ini sinyalnya agak susah atau bagaimana ini? Apakah sedang hujan lebat atau bagaimana ini tempat kalian ini? Ya, Theophilus, apakah Anda seorang Muslim? Oke. Sebentar ya. Pinky Agustian. Oke, Pinky Agustian. Sinyal hujan. Oh, hujan. Pantesan. Ya, Pinky Agustian. Hujan deras. Oh, pantesan. Ya, iya. Oke lah ya. Kita kasih naik ada. Sebentar. Sebentar ya teman-teman ya. Kita lihat dulu ya. Kita lihat. Ini. Sebentar. Bentar.
Oke, kita kasih naik ada Jiras, NNG Jiras. Atau Avino, Avino. Ya, selamat malam saudara Avino. Enjiras. Ini gimana nih namanya nih? Jeras. Selamat malam saudara Enjiras. Halo? Ya, selamat malam. Ya, silakan Bang. Coba nyalakan kamera. Kenapa tidak mau PK dengan Ustadz Yud, Pak? Kameranya mana Bang? Iya, susah sekali kayaknya sinyal marah-marah ini. Ada apa ini? Oke, kita kasih naik ada... sebentar ya teman-teman ya. Anugerah produk, coba. Anugerah produk. Ya, anugerah produk. Selamat malam, Bang. Halo, anugerah produk. Ya, Muslim, Bang. Ya, kenapa? Kenapa kok malu, Bang, wajahnya? Udah malu jadi orang Islam? Apa urusanmu? Inilah teman-teman udah malu, dia nunjukin mukanya. Udah malu Bang jadi pengikut orang dalam kubur atau gimana? Kalau malu boleh Bang, biar diobatin, biar diperbaiki, biar berhenti jadi pengikut orang dalam kubur. Gimana Bang? Mukanya udah nunduk teman-teman. Muka sudah nunduk, lihat tuh. Lihat teman-teman orang Islam, teman-teman, lihat ya, lihat mukanya sudah nunduk. Kenapa Bang muka nunduk begitu? Tidak berani menatap kamera. Kan saya bilang apa teman-teman? Memang Islam lemah kalau diskusi, lemah sekali mereka. Lihat, ketika mereka datang kemari, yang katanya mayoritas, nunjukin muka saja mereka sudah nggak berani. Lihat. Apakah Muslim berani melihat kamera? Nggak berani. Buka kacamatannya dong. Mana kamu aja nggak kelihatan. Kamu minta buka kacamata. Berat. Sudahkah kalian lihat bagaimana umat Muslim? Lihat. Kalian semua menjadi saksi nih, 11.000 orang menjadi saksi. Bagaimana ketika Muslim diajak diskusi, dia tidak mau lagi, wajahnya saja sudah disembunyikan. Sudah malu dia menjadi pengikut Muhammad. Malu Bang jadi pengikut Muhammad. Kalau berani langsung saja ke Indonesia. Kalau berani ya, jangan cuma cor aja di. Sedangkan mukamu saja kau tidak berani, kau ngundang-undang. Saya akan menemui kamu kalau mukamu kayak gini gimana? Mukamu saja tidak berani kau tampilkan. Sama nekat yang nyata. Udah, kau tidur di bawah sana. Gitu nantang-nantang, mukamu saja nggak kelihatan. Teman-teman sekalian, janganlah kalian itu membuat agama Islam itu makin babak belur. Kalau kamu tidak punya ilmu, jangan naik. Cukup kamu jadi penonton saja. Biarin orang yang punya ilmu yang naik. Wahai pengikut orang dalam kubur. Wahai pemuja dan penyembah mayat dalam kubur. Kalian ini. Cobalah naik kemari.
Kemudian berikan argumen-argumen, bantahan-bantahan bahwa yang saya katakan itu tidak benar. Yuk, silakan. Apa kamu? Takutnya setengah mati, kenapa sih? Ada apa? Ayo, kita kasih naik ada Aldi Pamungkas. Aldi Pamungkas. Ya, selamat malam saudara Aldi Pamungkas. Selamat Apakah Anda malam seorang muslim? abangku. Apakah Anda Selamat seorang muslim? malam abangku. Ya. Oh, muslim. sini si Aldi. Ya, silakan Bang Aldi, nyalakan kamera dulu Bang Aldi. Gimana Bang? Iya, Bang Aldi, Anda ini masih muslim. Iya Bang, iya. Ini salah satu yang saya bilang teman-teman, seorang muslim yang sudah mengakui bahwa Islam, agama Islam itu adalah penyembah Muhammad, betul? Iya Bang, iya betul. Iya. Kenapa Bang Anda mengikuti orang mati di kuburan? Muhammad itu bukanlah manusia. Muhammad bukan manusia. Nah ini lagi nih. Jadi Muhammad itu siapa Bang? Muhammad itu sifat yang terpuji dan berkoneksi di dalam diri kita. Jadi Muhammad bukan manusia. Ya. Oh, ini Nama nih. Muhammad itu bukan manusia tetapi sifat yang terpuji. Terus yang Itulah yang dibilang dikatakan Muhammad. yang dibilang Muhammad itu seorang nabi gimana? Yang diceritakan dalam hadis itu ya. Di dalam Al-Quran. Makana Muhammadun, bukanlah Muhammad itu aba ahadim, bapak dari seorang laki-laki, mirrijalikum, di antara kalian, walakir Rasulullah, melainkan dia itu utusan Allah, Rasulullah, wa khataman nabiin, dan juga penutup para nabi. Nah, itu jelas-jelas dikatakan bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah dan penutup para nabi. Bagaimana Anda bisa katakan Muhammad bukan manusia? Iya, Nah, baik. cuman yang jadi problem, kenapa Muhammad yang manusia itu dipuja-puji, ya, disembah dan diikuti oleh umat muslim? Kenapa umat muslim mengikuti mayat dalam kuburan? Silakan. Itulah Bang. Itulah Bang. Silakan. Itulah Bang, kebanyakan umat Islam tidak tahu apa yang dikatakan nabi. Nabi itu kan bahasa Arab. Kalau disematkan ke bahasa Indonesia, nabi itu artinya cahaya di atas cahaya. Bukan manusia. Wah, ini Bang Aldi ini nekat yang nyata ini. Iya. Kata Ya di Al-Quran Nabi, dikatakan nurun ala nurin. Cahaya di atas cahaya, itulah Muhammad itu. jadi Muhammad itu adalah Allah. Iya betul. Wah, nah. Oke, coba saya undang dulu satu muslim ya. Coba saya undang dulu satu muslim supaya nanti dibilang, tapi gimana nih? Apakah Anda ini jangan-jangan Anda Islam KW nih, gimana nih? Gini Bang Aldi. Bisakah Anda meyakinkan kaum muslimin wal muslimat dan juga penonton, karena jamaah saya ini banyak muslimnya. Ya. Jamaah saya ini bisa saya bilang gereja online, tapi jamaah saya ini kebanyakan mayoritas tuh muslim. Nah, Iya betul, betul. coba buktikan kepada kaum muslimin wal muslimat yang menonton acara ini bahwa Anda itu betul-betul seorang muslim. Bagaimana caranya? Entah Anda, biasanya kan orang muslim itu dibaca bacaan Al-Qur'annya, betul. Coba misalnya ayat kursi atau apa, atau surat An-Nas atau apa, coba yang Anda tahu silakan. Ya banyak Bang surat-surat yang saya Coba tahu apa di dalam yang Anda Al-Quran. ingat atau Anda yang masih hafal. Bismillahirrahmanirrahim.
Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa wa sawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a wa ja'alahu sana wa sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Surat apa itu? Innahu ya'lamul enggak tahu Bang, cuma itu di masa saya salat saya pakai itu. Oh begitu. Atau coba Ya. bacaan sholat, tahiyat awal, tahiyat akhir, coba. Hampir lupa Bang, cuman at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Oke, sah ini Muslim ya, sah ya. Oke. Jadi sebagai seorang Muslim, Anda sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Allah ya. Iya, makanya di dalam Al-Quran nurun ala nurin, artinya Muhammad itu cahaya di atas cahaya lagi. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan Allah berselawat bersama para malaikat, bahkan Allah lagi menyuruh kepada orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi. Artinya apa? Maksudnya Muhammad itu ada di atas Allah. Bullshit, dah. Muhammad ternyata ada di atas Allah. Jadi posisi Muhammad itu seperti itu karena dia dikatakan Muhammad itu kan ruh kesempurnaan Bang. Muhammad ada di atas Allah. Lah terus yang di kuburan yang di Madinah itu siapa kalau begitu? Ya kemungkinan itu hanya hanya gambar-gambaran doang lah. Tidak bisa dibongkar tentang hal itulah Bang. Mungkin itu hanya dijadikan kiasan-kiasan doang gitu. Seperti itu. Jadi itu bukan makamnya Muhammad. Ya, kalau menurut pemahaman saya bagaimana Tuhan bisa dikubur? Kan tidak mungkin, tidak masuk di akal bagi saya. Oke. Lalu siapa yang beristrikan yang bersuamikan Aisyah, bersuamikan Khadijah, yang anaknya Aminah, itu siapa kalau begitu? Ya makanya di dalam hadis juga tidak dikatakan siapa yang mengawinkan Muhammad itu kan tidak ada di situ, siapa penghulunya nggak ada. Karena apa? Di dalam hadis sendiri menjelaskan bahwa sifat-sifat yang diturunkan dari Allah disematkan kepada Muhammad. Itulah yang dikatakan dalam hadis. Jadi sifat yang perkawinan itu artinya persatuan, menyatu. Itu yang dikatakan perkawinan, bukan perkawinan seperti manusia di muka bumi ini. Jadi pemahaman pemahaman kawin menurut Tuhan bukan perkawinan seperti manusia, tapi penyatuan di antara sifat-sifat itu dan disematkan kepada Muhammad karena Muhammad itu adalah sifat paling terpuji gitu. Oke lah. Berarti yang menjadi anaknya Aminah itu siapa? Aminah itu Bang, kata Aminah itu alif amim, Aminah alif mim non. Apa artinya di situ? Alif itu kan merujuk kepada Allah, artinya zatnya Allah. Jadi mim itu rujukannya kepada Muhammad, itulah Aminah. Nonnya itu merujuk kepada cahaya. Berarti itu yang dimaksud. Muhammad anaknya Allah. Iya betul. Buset dah ini udah. Makin Coba ini kita undang yang Muslim dulu ya, karena nanti takutnya kita dibilang fitnah ini teman-teman. Kalau kita hanya mengundang satu Muslim, tidak kita undang Muslim yang lainnya. Coba ya, sebentar ya, kita kasih naik dulu, ada Muhammad Reza. Coba Muhammad Reza. Ya, saudara Muhammad Reza. Ini biar ini ya, ada klarifikasi dulu dari pihak Muslim, bantahannya juga. Karena kalau kita kasih naik satu Muslim, nanti Muslim yang lain kayaknya merasa dikesampingkan. Ya, jadi bagus juga Bang ini bahwa saya adalah orang Islam. Makanya saya keberatan sekali, maka saya memang sengaja untuk naik ke roomnya Bang Idis karena penontonnya di Bang Idis ini sangat banyak sekali. Pakai baju dulu Idis ya, boleh nggak? Oke, Deng Sarul, silakan nyalakan kamera. Ya saya pakai baju dulu ya. Oke, nanti kalau udah pakai baju naik lagi ya. Kalau udah pakai baju naik lagi nanti.
Coba sebentar ya Bang ya, kita kasih naik dulu satu muslim ya, satu muslim Boleh, supaya ini ini pengakuan yang cetar membahana ini dari pihak muslim ya. Ini Muhammad ini ternyata di atasnya Allah ini, Bro. Ya, Toyib muslim Bang. Bang Toyib. Ini muslim-muslim pada diam, nggak berani jawab itu. Bang Aldi. Iya Bang Toyib muslim Bang. Muslim. Nggak kedengeran Bang suaranya. Oke. Ini ada satu muslim juga nih Bang. Bang Aldi ini juga dia seorang muslim. Dan dia mengakui bahwa Muhammad itu adalah Allah. Begitu. Tapi kadang-kadang anak Allah. Kadang-kadang lebih tinggi dari Allah. Ini gimana nih Bang pemahaman Aldi Pamungkas ini Bang? Gimana nih? Silakan. Kalau menurut saya ya bukanlah. Allah itu kan ada di diri kita. Allah ada di diri kita. Dalilnya dari mana ini Bang? Dalilnya di mana itu Bang? Allah ada di diri Anda. Bersama kita. Bersama. Allah bersama kita. Oh begitu. Oke lah. Jadi kalau menurut ini Bang Aldi bahwa Muhammad itu juga adalah Allah, gimana itu kira-kira? Salahnya di mana maksud saya? Halo, Toyib? Ya Bang. Iya, bagaimana itu menurut Anda ketika dikatakan Muhammad itu adalah Allah oleh Aldi yang juga muslim? Menurut saya kan Nabi Muhammad itu kan utusan Allah kan. Untuk ya istilahnya marketingnya Allah kan. Gimana Aldi Setia, silakan tanggapannya. Saya jadi bingung ini yang mana ini. Islam setiap saya tanya beda semua. Gak pernah ada satu jawaban gitu loh. Ya, jadi begini Bang ya. Jadi kebanyakan umat Islam tidak paham tentang kata utusan. Karena sebagaimana manusia, bahasa manusia ini sebenarnya seperti contoh, aku mengutus kamu lah contoh ya Bang ya. Jadi di antara kamu dengan saya itu berpisah. Itu menurut manusia. Itu masalahnya. Makanya kebanyakan di dalam Islam ini kebobolan cara memahami utusan. Jadi kata utusan kalau menurut Tuhan artinya aku menyatu. Bersatu di dalamnya, itu yang dikatakan utusan itu menurut kata Tuhan. Tapi menurut kata manusia, dikatakan utusan itu dikira aku berpisah denganmu. Karena apa? Manusia tidak berkuasa. Maka disitulah kekuasaan Tuhan sesuai dengan kata utusan itu mentajallikan dirinya untuk menjadi Muhammad itu. Artinya berkoneksi di dalam Muhammad itu. Itu namanya utusan. Dan ini kebanyakan umat Islam kebobolan untuk memahami kata utusan. Dikira kata utusan itu sebagai manusia, bahasa manusia. Tapi kalau bahasa Tuhan menyatu. Itu utusan loh. Oke, jadi sebenarnya paham seperti ini teman-teman, paham seperti Aldi ini sudah dipahami juga oleh banyak umat Muslim. Salah satunya adalah ini kelompok-kelompok Islam yang mengakui Muhammad itu adalah Allah nih ya. Muhammad itu juga yang bernama Allah. Allah namanya Muhammad wujud. Jelas. Bukan Muhammad jadi Allah. Allah itu cuma nama. Wujudnya itu adalah Muhammad. Rupanya jadi insan itu sebenarnya Muhammad. Muhammad itu sebenarnya wujud Allah. Wujud Allah. Asa. Ini asa 3 in 1. Jangan bahasa keluarnya nih. Ya kan? Allah itu nama untuk Muhammad. Nama puji untuk Muhammad. Muhammad itulah wujudnya Allah. Muhammad inilah hakikat Allah. Berarti hakikat Muhammad
Nah. Ya, silakan. Gimana itu? Kalau masalahnya makanya begini, kebanyakan. masalahnya kalau wujud daripada Allah itu Muhammad, kenapa kalau ada perempuan-perempuan mau menyerahkan diri langsung ini kenapa ini? Silakan. Makanya itu yang saya katakan tadi, Bang, di dalam hadis itu hanya apa artinya ya? Artinya hanya bahasa kiasan tentang sifat itu. Karena sifat Allah itu ada 20 sifat. Salah Dan satunya itu adalah harus suka wanita. Ya, seperti contoh itu. Itu namanya sifat wanita itu kan seperti hawa nafsu. Itu yang dikatakan sifat wanita yang sebenarnya. Tetapi yang namanya orang yang mengarang hadis ini hanya pokoknya jauh daripada kenyataan itu. Jadi kebingungan, walaupun umat Islam sendiri bingung gitu untuk mengertikan hal ini. Seperti kata utusan tadi lah, contoh utusan tadi. Seperti Yesus diutus oleh Bapa. Sebenarnya sudah mutlak jadi Tuhan. Itu pengertian utusan itu seperti itu. Jadi mengertikan utusan itu jangan samakan bahasa manusia. Bahasa manusia dengan bahasa Tuhan itu berbeda gitu loh. Itu harus tahu memisahkan di antara bahasa Tuhan dan bahasa manusia gitu. Artinya Anda sudah mengakui bahwa Muslim itu menuhankan Muhammad, menyembah Muhammad, dan Allah itu adalah Muhammad ya? Ya, tanpa disadari. Baik, baik. Terima kasih atas pengakuannya. Terima kasih. Ya, mungkin Bang Thoyib ragu-ragu apakah Aldi Pamungkas ini seorang Muslim? Ya, gimana ya Bang? Kan kalau saya ini kan tentang gitu belum begitu dalam Bang. Kasih awam. Berarti Bang. Anda mengakui bahwa dia seorang Muslim ya? Ya, oke, ya. Mengakui, oke. Ya, terima kasihlah pandangannya ya Bang Aldi dan Bang Thoyib ya. Saya ini kalian menambah daftar ya tentang orang-orang Islam yang percaya bahwa Muhammad itu adalah Tuhan kalian. Terima kasih. Oke, kita berikan kesempatan kepada Muslim yang lain ya, Bang Aldi dan Bang Thoyib. Ya. Sebentar Bang, saya akan ingin ada tambahan sedikit Bang ya, kepada umat silakan. Islam. Silakan. Hai umat Islam, baik yang di bawah semuanya ya, tolong naik ke roomnya Bang Idis, karena Bang Idis itu bukanlah ingin memframing umat Islam yang sebenarnya, namun hanya untuk menguji kalian ya. Bagaimana cara memahami umat Islam tentang Tuhan? Karena di dua kalimat syahadat sebenarnya asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain. Kalau memang diartikan secara bahasa lurus, artinya umat Islam ini tidak ada Tuhan, hanya ada Allah. Dia hanya ada Allah, bukan ada Tuhan. Menurut bahasa itu. Jadi tolong kepada umat Islam yang di bawah, kalau Anda belum tahu tentang Tuhan itu, tolong jangan naik, karena Anda akan jadi bulan-bulanan juga di atas hati. Sekian Bang Idis, demikian saja. Ya? Oke, terima kasih Bang Aldi. Selamat malam. Saya turunkan ya. Malam. Ya. Oke. Ya itulah teman-teman ya. Jadi jangan dibilang bahwa tidak ada Muslim yang mempertuhan Muhammad. Banyak ya. Bahkan sekarang itu umat Muslim sekarang sudah senang konser joget-joget sambil nangis-nangis menyembah, memuji, memuliakan Muhammad. Ya, tapi yang jadi masalah Muhammad ada di kuburan. Itu. Ya, ayo silakan, kamu muslim. Oke, kita kasih naik, ada Iki. Saudari Iki. Ya, selamat malam Saudari Iki. Silakan nyalakan kamera Anda. Saudari atau saudara Iki. Muslim ya Bang ya? Ya. Oke, silakan Bang. Bagaimana tanggapan Anda nih? Edis. Kamu pernah mengatakan kalau yang bukan disalib itu bukan Yesus, berarti itu adalah orang yang ditumbalkan.
Kalau orang yang disalib itu bukan Isa atau bukan Yesus maksud kalian, berarti orang tersebut ditumbalkan oleh Allah. Betul. Karena katanya mukanya diganti sama mukanya Isa. Kan orang-orang ingin mencari-cari Isa atau Yesus, betul. Dan ingin menyalibkan dia, betul. Iya. Nah, lalu Allah membuat orang yang bukan Isa, bukan Yesus, tapi mukanya diganti jadi mukanya Isa, betul nggak? Iya. Ya berarti dia ditumbalkan sama Allah gimana? Contoh nih, contoh. Kamu adalah seorang koruptor, misal. Lalu kamu mau dihukum gantung misalnya. Lalu kamunya lepas. Tapi ada orang lain yang bukan kamu. Nah, diganti mukanya dengan muka kamu. Nah, berarti kan dia jadi tumbal. Betul nggak? Iya, Meninggal tapi- dunia.